来都来了。哟，身材不错嘛。臭流氓！喂！现在要出个紧急任务，你只有10分钟时间准备。沈师姐，我要出任务了，我终于要被派去出任务了。那你注意安全。2位师姐，那我先出门啊。我明白你的意思，就算那些村民是诱饵又如何？我们都只能进，不能退。一切准备妥当，就等你们了。Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movie. Ku doakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan dongga Master of the Star Origin Xingyuan Zizhu part 12 dengan Bilibili sebagai studionya. Di episode sebelumnya, Suju sudah berhasil melulus dari tes ujian militernya dan diterima sebagai anggota militer tim Zhou. Tak lupa Shen Mengsu dan Yu Yihan mengingatkan Suju untuk fokus berlatih supaya kemampuannya dapat terasah. Di sisi lain, pemimpin Qiu Shuang sangat tertarik dengan bakatnya Sujiyu karena hasil tes tersebut masuk ke file tingkat SSS. Apalagi saat ini Suju masih berada di masa-masa perkembangan. Jadi akan sangat baik bila Suju menerima banyak sumber daya spiritual. Apakah di episode kali ini Suju akan mendapatkan misi pertamanya? Sangat menarik untuk kita bahas bersama. Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita diawali Qiu Shuang yang tiba ke kota Jiangcheng. Di sana Zhou memperlihatkan hasil tes latihannya Suju kepada Qiu Shuang. Jelas membuat Qiu Shuang terdiam sejenak dan mengatakan kalau Suju harus diperhatikan lebih baik lagi supaya bakat yang Suju miliki tidak terbuang sia-sia. Mendengar hal itu, Zhou dengan senang hati mengiyakan sarannya tersebut. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan adanya peringatan bahaya dari sekte iblis jahat dekat daerah kota Jiangnan. Serta tingkat bahaya yang mereka hadapi adalah tingkat S. Sekaligus banyak pegawai sipil yang mati akibat ulah dari sekte iblis jahat. Maka dari itu mereka semua ditugaskan untuk pergi ke lokasi tersebut. Tak lupa Qiu Shuang melibatkan misi ini bersama Sujiyu. Lalu Zhou menyuruh semua rekannya berkumpul ke depan markas Jiangcheng. 特别行动小组全体队员紧急集合。 来都来了。哟，身材不错嘛。臭流氓！ Selanjutnya layar berpindah ke apartemennya Sujiyu. Di sana Sujiyu mendapatkan panggilan dari Zhou yaitu melakukan misi bersama rekan satu timnya serta menyuruh Sujiyu mempersiapkan dirinya karena sebentar lagi ada mobil yang menjemput Sujiyu. Sebelum bertanya balik, panggilan dari Zhou tiba-tiba tertutup. Namun di sisi lain Sujiyu sangat senang atas pencapaiannya selama ini. Bagaimana tidak, setelah sekian lama ia menganggur mendadak ia mendapatkan misi pertamanya sekaligus memberitahu kabar baik itu kepada Shen Mengsu dan Yu Yihan. Tapi sayang berita itu tak didengar oleh Shen Mengsu dan malah mencuekkan Sujiyu sambil mengomel-ngomel ke permainan video game. Untungnya Sujiyu masih mendapatkan perhatian dari Yu Yihan serta bertanya apa yang terjadi pada Sujiyu. Tentu mendengar responnya Yu Yihan, Sujiyu sungguh senang lalu menjelaskan dirinya yang mendapatkan misi pertamanya. Seketika itu Sujiyu mendapatkan perhatian dari Yu Yihan agar tetap berhati-hati. Tak lama kemudian ada suara klakson mobil yang sedang menunggu Sujiyu serta pergi bersiap-siap ke markas Jiangcheng. Tak lupa Sujiyu berpamitan kepada Shen Mengsu dan Yu Yihan. 2位师姐，那我先出门啊。我来了。
Setelah tiba ke markas Jiangzheng, Zhou memerintahkan pasukannya untuk pergi ke lokasi selatan dari Jiangnan di desa Genglong yang berjarak 130 km. Nah, desa Genglong ini terletak di bukit pedalaman hutan. Tragedi yang menimpa desa tersebut adalah orang-orang dari sekte iblis telah melakukan ritual pengorbanan terhadap penduduk setempat, serta mereka harus sampai ke lokasi tujuan dalam waktu 2 jam, sekaligus membereskan semua antek-antek kelompok sekte iblis. Sebelum pergi, Zhou menegaskan pada pasukannya agar misi ini lancar sentosa dan siap pergi ke lokasi tersebut. Mendengar perintahnya Zhou, Suju sedikit bimbang akan misinya itu. Ya, kalian pasti tahu rasanya saat melakukan misi pertama kalinya. 一个不留，怎么办呀？突然好慌啊！想什么呢？走吧。居然是10年份的，哼。 Kemudian kita diperlihatkan Zhang yang sedang mengambil anggur orang tua. Di sana ia benar-benar menikmati mewahnya kamar hotel VVIP. Tiba-tiba Zhang menerima sinyal dari hologramnya itu. Saat dicek, ternyata sinyal yang ia terima adalah Master Star Spring, yaitu Su Jiyu. Akan tetapi Zhang merasa aneh bagaimana bisa Master Star Spring bergaul sama militer negara Yan. Tanpa pikir panjang, Zhang menyuruh seseorang menyiapkan mobil tercepat untuk mengejar Master Star Spring. 选择半夜出门，一定是有重要发现。还亲自开车，你这是怕我跑路了？说说吧，到底什么情况？最新信息。 Berikutnya, Zhang bersama pria misterius sedang mengendarai mobil yang begitu mewah. Di sana, pria misterius bertanya alasan Zhang menjemput dirinya di tengah malam ini. Tentu Zhang menjawabnya bahwa barusan ia menerima pesan dari alat detektor. Pesan itu merupakan kemunculan Master Star Spring di kota Jiangnan dan menjelaskan secara detail mengenai Master Star Spring yang sedang pergi bersama dengan orang negara Yan. Jelas mendengar perkataan Zhang, pria misterius agak terkejut sebab akan merepotkan bila mereka ikut campur dalam hal itu. 我们还有多久到达？还有15分钟。即将到达目的地，都已经探妥了，祭祀还在继续。不过，全体队员做好战斗准备。 Di saat perjalanan, Zhou bertanya mengenai situasi dan kondisi di lokasi TKP. Rekannya pun menjelaskan semua yang ia tahu dari keadaan sampai komunikasi pada tim lain. Di sisi lain, Xiami merasa bahwa ini merupakan jebakan untuk pengalihan. 队长，这里面会不会有诈呀？星元之主的实力有没有看遇到？如果不确定对方能耐就贸然出手，无异于以卵击石。我能感觉到，似乎有人施展秘法。可是，据记载，历代的星元之主都是独行者。 Lalu kita kembali ke Zhang dan pria misterius yang masih membahas tentang Master Star Spring. Tapi sayang Zhang tidak terlalu tahu informasi mengenai Master Star Spring yang sekarang ini. Jelas membuat pria misterius jengkel kepadanya karena mereka berdua tidak tahu spesifikasi kemampuan dari Master Star Spring. Bila sampai mereka berhadapan, bisa jadi mereka akan kerepotan. Namun Zhang tak mempermasalahkan hal itu. Malahan ia merasa aneh terhadap pihak kedua setelah Master Star Spring yang sengaja menghalangi pelacakan mereka. Menurut Zhang, mereka merupakan kultivator dari sekte dunia lain. Apalagi Master Star Spring generasi sebelumnya merupakan sosok penyendiri atau introvert. Namun bagaimana bisa generasi batu bintang ini pandai bergaul dengan orang sekitar? Dan itu terasa aneh. Lalu pria misterius bertanya kepada Zhang, gak taunya Zhang malah tertidur. 就算那些村民是诱饵又如何？他们这次暴露的有点刻意了。我们都只能进，不能退。我们的责任。 无论前方刀山火海。 Setelah itu layar berpindah ke Xiami yang merasa janggal terhadap situasi tersebut. Akan tetapi Zhou dengan tegasnya mengatakan kalau itu merupakan pekerjaan mereka. Apapun jalannya mereka harus tetap menolong sekaligus mengevakuasi penduduk desa Genglong.
Selanjutnya kita diperlihatkan kondisi desa Genglong yang sudah porak-poranda. Di sana bawahan dari sang pemimpin melaporkan kalau formasinya sudah selesai dan siap menyambut kedatangan Lord Iblis.一切准备妥当，就等你们了。不好了，队长，他们开始了。队长，特别行动组的人到现在还没有出现，我们不能再等了。 Tanpa mereka sadari, pergerakan sekte iblis jahat telah dipantau oleh polisi setempat. Melihat hal itu, si Junior ingin menyelamatkan warga desa, sebab pasukan militer gerakan Yan tak kunjung sampai. Tapi sang kapten menyuruh juniornya tetap bersabar menunggu bantuan datang. Ya mustahil juga untuk ia lawan, lagian mereka hanya manusia biasa. Namun si Junior tetap kekeh ingin menyelamatkan warga desa, karena jika mereka menunggu lebih lama lagi, warga itu akan mati. Tentu sang kapten tidak mau hal itu terjadi, dan kapten sendirilah yang akan datang pergi menyelamatkan warga desa. 要是动作慢了，那些村民必死。我去，你们留下。队长，这是命令，你们只能服从。 看他模样。 Setelah sampai ke halaman desa, sang kapten sedang melihat-lihat situasi saat ini untuk mencari celah supaya pemimpin sekte itu bisa ditembak. Dengan tekad yang sedikit ragu, sang kapten mengarahkan pistol itu ke arah pemimpin sekte. Ketika hendak menembaknya, tiba-tiba 你瞄准了吗？ yaitu sang kapten tertangkap basah oleh anggota sekte tersebut dan si kapten mencoba melawannya. Namun usaha yang kapten lakukan hanya sia-sia. Bukannya mengalahkan anggota itu, melainkan sang kapten tak berdaya melawan dia. Tentu saja kita tahu kesenjangan di antara mereka cukup jauh dari segi kekuatan hingga kemampuan bela diri. Tapi di sisi lain, saat bawahan sekte akan membunuh sang kapten, tiba-tiba ada seseorang yang menolong kapten tersebut sekaligus membunuh bawahan sekte iblis jahat. Ternyata ia adalah Xiami dari regu gerakan negara Yan. Akhirnya para regu itu sudah tiba di desa Genglong untuk membereskan cecunguk sekte iblis jahat yang sudah mengorbankan warga desa tak bersalah. Jelas melihat hal itu, sang kapten sungguh senang bantuan tiba tepat waktu. Ya walaupun sedikit terlambat sih, seperti Mimin yang terlambat uploadnya. Hehehe. 这里交给我们了。真是破坏气氛。 Di saat semuanya datang dengan pose yang keren, Sujiu malah terjatuh terpeleset dari atas atap, membuat suasana tidak epic momen. Tak lupa Zhou menugaskan Sujiu, Ahlan dan Afeng mengevakuasi penduduk desa, serta mengawal penduduk itu pergi meninggalkan desa ini. Mendengar perintah dari Komandan Zhou, Sujiu menerima tugas tersebut. Di sisi lain, Zhou dan Xiami akan melawan anggota sekte iblis sekaligus pemimpin sekte. Untuk sisanya, pasukan Zhou membereskan para kroco-kroco sekte iblis jahat. Melihat ketegasan dari Komandan Zhou, Sujiu sedikit takut pada tekadnya itu. Namun Ahlan meyakinkan Sujiu agar fokus ke tugasnya mereka, yaitu menyelamatkan para penduduk. Akhirnya pertarungan pun terjadi begitu sengit dan
鱼儿上钩了。 Film pun bersambung. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Suju beserta rekan satu timnya pergi ke desa Genglong untuk menangani kasus korban ritual dari sekte iblis jahat. Karena penduduk dari desa itu hampir semuanya dijadikan korban. Maka dari itu pemimpin Qiu Shuang menyuruh Zhou membereskan pemimpin serta anggota sekte iblis. Mendengar perintah langsung dari Qiu Shuang, Zhou bergegas pergi ke lokasi tersebut. Tiba-tiba Zhang menerima sinyal dari Master Star Spring dan menyuruh pria misterius menjemput dirinya agar bisa menangkap Master Star Spring bersama-sama. Saat di jalan mereka berdua membahas kemampuan yang dimiliki oleh Master Star Spring. Namun Zhang tidak terlalu tahu mengenai kekuatan generasi saat ini, membuat pria misterius agak kesal. Di sisi lain, pemimpin sekte iblis sudah berhasil membuat formasi untuk menyambut Lord mereka. Di sini Mimin tidak tahu pasti siapa Lord yang mereka sambut. Namun dari spekulasi Mimin sendiri, mungkin saja Lord iblis yang keluar dari alam Nether. Suatu ketika saat Kapten mengecek situasi penduduk desa, ia tanpa sengaja ketahuan oleh anggota dari sekte iblis jahat dan terpaksa melawan anggota tersebut walaupun tahu hasilnya akan kalah sehingga membuat Kapten terpojok. Untungnya sang Kapten terselamatkan oleh kedatangan kelompok militer dari gerakan satuan khusus negara Yan yang dipimpin oleh Zhou sebagai komandan divisi keamanan. Selanjutnya pertarungan pun terjadi di antara mereka. Apakah di episode selanjutnya tim Zhou dapat mengalahkan pemimpin sekte iblis jahat? Menarik sekali untuk kita bahas nantinya. Ya, segini saja untuk episode hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie. Sampai jumpa di next video. Oke.